Desa Sepit harus berpikir untuk maju dan harus berpikir untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan bisa terjadi. Ya, kita bisa. Nomor 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat muda, sahabat Sepit yang berbahagia, malam ini jumpa lagi dengan podcast Karang Taruna Mercusuar Desa Sepit. Kali ini kita bincang-bincang dengan salah seorang narasumber kita, yakni salah seorang dari kontestan Pilkada Sepit, salah seorang calon dari nomor urut 2 ya, Bung Asmayadi. Hasmawadi. Hasmawadi. Ya. Saya pikir Asmayadi karena dipanggil As. Ya, baik. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah, itu yang mantap. Jadi siap kita bincang-bincang ya? Siap. Ya. Karena kemarin tahapan penyampaian visi misi di depan panitia pilkada Sudah, alhamdulillah sudah. Mungkin terpikir saat itu keterbatasan waktu tidak mampu mendalami apa visi misinya, sehingga singkat-singkat nggak bisa merestorasi apa pemikiran yang tertuang dalam visi misinya. Kita bedah apa visi misi Anda. Mau dibawa kemana Desa Sepit? Siap. 6 tahun ke depan, jika Anda terpilih. Amin. Coba bisa diulang visi yang sudah Anda sampaikan. Baik, visi yang saya sampaikan adalah menuju Desa Sepit yang mapan dan berseri. Apa itu berseri? Berseri itu dalam makna bersih, sejahtera, religius, dan inovatif. Mapan itu dalam makna maju dan transparan. Mapan. Ya, mapan dan bersih. Iya, dalam konotasi mapan, artinya mapan itu semua serba sudah oke. Mampukah Anda membuat masyarakat menjadi mapan? Insya Allah, dengan anggaran yang begitu besar, anggaran desa yang begitu besar, bagaimana kita sebagai pemimpin memanfaatkan anggaran besar untuk membangun aset-aset desa yang bisa mendatangkan uang. Iya, supaya tidak menjadi omong kosong, sebuah visi, boleh saja visi itu luar biasa dalam konsep. Nah sekarang untuk mengimplementasikan, mewujudkan apa yang menjadi visi Anda itu tentu tertuang dalam misi. Ya. Langkah-langkah apa yang ingin ditempuh untuk mencapai jika visi itu menjadi goal yang ingin Anda capai? Baik, terima kasih. Jadi di sini pemimpin itu harus bisa berinovasi, membangun aset-aset yang bisa mendatangkan uang. Dalam makna contoh, satu saja lapangan futsal mampu kita bangun, maka akan mendatangkan ratusan juta per tahun. Yang kedua, sektor wisata. Sementara sektor wisata ini sangat luar biasa dan ditegaskan oleh Dinas Pariwisata. Sektor wisata, apakah calon nomor 2 memang ada potensi desa Anda ini untuk mengembangkan pariwisata? Baik, kalau kita berbicara potensi dan bagaimana pemimpin itu harus mampu menciptakan potensi. Jangan hanya sekedar melihat tidak ada potensi, hanya diam di sana, tetapi bagaimana pemimpin itu ciptakan potensi. Saya contohkan satu. Sekarang di Desa Sepit ini tidak ada yang bisa sepak takraw, maka kita datangkan pelatih untuk bisa main takraw atau potensi yang ada. Nah, itulah. Jadi bagaimana kita ciptakan potensi hingga terwujud apa yang kita inginkan. Bukankah potensi yang dimaksud dalam terminologi potensi itu memang sudah punya dasar sumber daya yang dimiliki oleh satu wilayah atau satu desa, itu yang dinamakan potensi, lalu itu yang akan dikembangkan, itu yang akan dioptimalkan, itu yang akan digalakkan. Bukankah begitu? Iya, begitulah. No problem. Sekarang mungkin Anda
misi keduanya, langkah yang ingin ditempuh lagi untuk mencapai ketika visinya itu menjadi sebuah rencana goal yang ingin dicapai. Yang kedua itu adalah BUMDes. BUMDes adalah sektor utama perkembangan ekonomi masyarakat. Anda tahu sudah ada BUMDes di Sepit? Sudah ada. Sudah berapa lama? Kalau sekitar 5 tahun atau 4 tahunan. 4 tahun. Katakanlah antara 4 sampai 5 tahun. Ya. Selama Anda jadi BPD sudah ada BUMDes itu? Sudah ada. Bagaimana Anda melihat perjalanan BUMDes? Kalau saya lihat BUMDes di sini, makanya untuk ketua BUMDes atau pengurus BUMDes ini adalah orang-orang yang berpikir ekonomi bisnis dalam setahun. Itu bukan usaha. Itu istilahnya main-main lah istilahnya. Kalau ingin BUMDes itu ke depan maju menjadi andalan sumber PAD Sepit, layaknya minimal 1 tahun penyertaan modal dari APBD itu berapa? Kita harus sesuaikan dengan program yang dirancang oleh pengurus BUMDes itu. Ketika memang program yang dirancangkan luar biasa, maka kita akan anggarkan. Berarti disesuaikan dengan perencanaan BUMDes itu. Kira-kira berani 100-200 juta? Saya berani 300 juta. Kalau berani 300 juta. Ini dicatat loh. Iya, 300 juta. Oleh masyarakat. Jika Anda terpilih, ini catatan publik Desa Sepit. Iya. Atau yang terlibat di BUMDes 300 juta. 300 juta. Siap. Tidak khawatir? Tidak khawatir. Mantap. Kenapa demikian? Karena anggaran besar ini tidak selamanya akan besar. Tetapi bagaimana pemimpin itu meluangkan aset desa, memberikan modal besar untuk BUMDes untuk menghasilkan. Tidak khawatir terganggu pos anggaran untuk infrastruktur dan lain-lain? Tidak, karena dalam kepemimpinan itu jangan hanya sekedar mengharapkan anggaran desa. Tetapi kalau hanya mengharapkan anggaran desa, maka kita akan ketinggalan kereta dengan desa-desa yang lain. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu menciptakan link baik dari kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Itu seorang pemimpin. Kalau hanya sekedar menunggu anggaran desa, tidur. Anggaran desa, kan yang namanya anggaran desa, 2020, 2019 dibahas kemana dia. Sekarang kita mau tunggu, karena sudah dibahas kemana dia, masa kita mau tunggu? Jadi kita harus berpikir, mana yang sekiranya di sektor kabupaten, di provinsi, bahkan di pusat, harus kita cari. Jemput bola istilahnya. Istilah jemput bola? Iya. Iya. Lalu ada misi ketiga? Selain ini kalau soal BUMDes itu kan soal sektor ekonomi. Ya. Pariwisata, ekonomi, apalagi? Kesehatan. Apa yang ingin Anda lakukan di bidang kesehatan? Kalau saya lihat di kesehatan ini masih kurang ya. Baik pembinaan, pemberdayaan, maka di Ibu Posyandu ini harus ada pelatihan. Ya, yang dihadirkan oleh stakeholder, oleh pelatihan para ahli Posyandu. Pelatihan tentang bagaimana seorang pendamping atau seorang, maksudnya kader Posyandunya. Posyandunya. Nah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat di sini Desa Sepit belum ada ambulan desanya juga. Jadi bagaimana masyarakat, kalau masyarakat sakit jam 12 malam, jam 1 malam, kan tidak ada yang mengantar. Jadi mau ketuk pintu tetangga sebelah, malu kayaknya masyarakat. Tetapi kalau sudah desa siapkan ambulan, insya Allah. Ambulan desa? Ambulan desa. Jadi perlu bagi Anda? Perlu, sangat perlu. Ya, itu sebuah rencana yang sifatnya normatif. Mungkin ada rencana-rencana lain yang spektakuler yang ingin Anda programkan? Nah, kalau dalam hal ini tentu di religiusnya, di keagamaan. Ini yang perlu. Jadi bagaimana kita menyadarkan masyarakat ini tentang bagaimana menjadi masyarakat yang baik, bagaimana taat dengan pemerintah. Ini yang harus dikembangkan, tentu melalui kita kembangkan majelis-majelis taklim sama
memperingati hari-hari besar untuk menyadari atau untuk lebih sadarlah masyarakat penyadaran masyarakat soal perilaku supaya taat kepada agama, kepada pemerintah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, begitu. Ya. Mampukah Anda wujudkan itu? Insyaallah. Itu dalam rangka estimasi Anda selama sampai periode atau dalam jangka waktu beberapa tahun tertentu mampu mewujudkan semua ini? Insyaallah. Bahkan di sini ada istilah yang rancangkan untuk ke depan. Nanti TPQ ini harus ada insentif dari desa. Setelah itu harus ada tindak lanjut, program tindak lanjutnya. Apa program tindak lanjutnya? Tentu kita akan mengadakan lomba-lomba hafalan. Lomba-lomba hafalan untuk sebentar, saya garis bawahi insentif untuk TPQ. Ini ide baru atau memang sudah pernah berjalan sepengetahuan Anda? Ini kalau dari desa belum ada, belum pernah ada. Selalu ada program dari kabupaten baru ada, hingga dicairkan melalui kecamatan. Berarti ketika Anda memimpin desa ini nanti akan secara spesifik, ya, mau menganggarkan untuk insentif TPQ. Kenapa demikian? Kalau program ini berjalan, nanti kita lanjutkan dengan lomba-lomba. Jadi setiap TPQ yang ada di setiap wilayah itu harus mendaftarkan anak didiknya untuk menghafal. Mungkin tingkat TK itu berapa juz, SD itu berapa juz, dan SMA itu berapa juz. Hingga kalau ini berjalan, maka akan muncul para penghafal dari setiap wilayah ataupun perdusunan. Para hafizah. Mantap. Jadi untuk berarti sejalan dengan misi dunia pendidikan. Ya. Nah sekarang kita rasakan desa Sepit ini, Pak Calon, ya, volume perhatian pemerintah desa Sepit terhadap sarana atau lembaga pendidikan kita yang ada, terutama swasta. Ya. Kita tahu Sepit ini banyak madrasah, dari MI, ada MTS sampai MA. MA 1. Kalau MTS juga 1 ya. MI ini berapa MI di Sepit? 1 MI. Jadi juga yang saya lihat di sini tidak mengimbangnya anggaran fisik sama pemberdayaan ini yang tidak imbang. Padahal pada aturannya adalah 60% untuk fisik, 40% untuk pemberdayaan dan pembinaan. Atau berani Anda balik sebagai kontrak politik Anda untuk pemberdayaan 60%, untuk belanja pembangunan loh ini. Ya. Fisik 40% misalnya. Atau juga fisik, apa yang mau dibangun fisik? Ini kan sarana infrastruktur fisik desa Sepit sudah memadai. Ketika memang kondisi fisik di desa Sepit sudah memadai, kenapa tidak? Kita balik dia. 60% untuk pemberdayaan, 40% untuk fisik. Kenapa tidak? Berani Anda? Berani. Kenapa demikian? Anggaran fisik kita sudah lihat. Jalan di setiap wilayah desa Sepit ini hampir semuanya hitam. Anda tahu berapa APBD Sepit? Karena Anda pernah jadi BPD harus tahu. Tergantung dari program. Rata-rata yang pengetahuan Anda tiap tahunnya berapa? 1,6 miliar. Ya. Cukup besar. 1,6. Itu termasuk dalam belanja rutin ada di situ? Ya. Untuk gaji, honor, semua di sana. Semua ada di sana. Belanja pembangunannya berapa persen dari APBD? Yang biasa 60% nih Pak. Yang biasanya dipakai kalau pemerintahan Oke. Kita beri kesempatan kepada calon Hasmawadi, ya. Sorry. Calon nomor urut 2 untuk memberikan kata penutup atau closing statement. Mungkin ada pesan atau apa yang ingin disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Jadi desa Sepit harus berpikir untuk maju dan harus berpikir untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan bisa terjadi. Ya, kita bisa.
Nomor 2. Itu memang khas ya menjadi yel-yel Ya. calon nomor 2 ya. Khas. Luar biasa. Mengambil dari singkat nama Anda Ya. sekaligus sebagai yel-yel. Luar biasa. Itulah ungkapan pemikiran rencana ke depan mau dibawa kemana Desa Sepit ini oleh calon nomor 2 Hasmawadi. Terima kasih. Mudah-mudahan selamat berjuang, selamat merebut simpati rakyat untuk memilih Anda. Semoga Terima kasih. bersama kita. Demikian penampilan, pemikiran, visi misi daripada calon nomor urut 2 Hasmawadi. Sahabat yang super, tunggu calon nomor urut berikutnya pada episode Selanjutnya. selanjutnya.